Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-12 ini, saya, Mia Rista, dan rekan saya, Putri Lestari, akan memaparkan mengenai analisis jurnal dengan judul Pengukuran Dampak Penerapan Akuntansi Akrual Terhadap Kualitas Transparansi Fiskal, Studi Metode Campuran di Indonesia, atau Measuring Impact of the Accrual Accounting Implementation of Fiscal Transparency Quality, a Mixed Method Study in Indonesia. Nama jurnal, Jurnal dari Akuntansi dan Investasi. Permasalahan penelitian. Penerapan basis akrual ternyata lebih kompleks daripada basis kas. Ismail 2018, PwC 2013 menyelidiki 100 negara yang telah dan akan menerapkan basis akrual. Mengungkapkan bahwa 55% masalah orang terkait, 46% masalah sistem, dan 27% masalah komitmen. Tidak dapat dipungkiri bahwa di Indonesia penerapan akuntansi akrual masih belum sepenuhnya efektif. Hasil audit BPK menemukan 1.677 kasus dari 166 laporan audit atas laporan keuangan pemerintah, termasuk kesalahan penyajian akun akrual, Badan Pemeriksa Keuangan 2017. Kesalahan tersebut terjadi karena keterbatasan akuntan pemerintah yang kompeten dan profesional, Harun dan Robinson, 2010, kurangnya komitmen pimpinan, Hasan 2015, Latifah dan Mulyani 2015. Lalu, kenapa permasalahan ini penting? Karena penerapan akuntansi akrual di semua subsektor pemerintah untuk memastikan proses pelaporan keuangan, penganggaran, dan peramalan fiskal pemerintah yang lebih baik. Bichi 2007, Hell and Hodges 2018. Penerapan standar akuntansi sektor publik berdampak kepada aspek ekonomi, salah satunya adalah terciptanya akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan pemerintah. Pendekatan yang digunakan, penelitian ini menggunakan metode campuran, di mana pendekatan kuantitatif menggunakan instrumen kuesioner, sedangkan pendekatan kualitatif menggunakan wawancara dan FGD atau Focus Group Discussion. Penelitian ini melibatkan 149 responden pada unit akuntansi berdasarkan teknik purposive sampling, menggunakan instrumen kuesioner dan wawancara dengan 77 user. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan structural equation modeling atau SEM. Kemudian data diolah melalui software statistik LISREL 88. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Putri Lestari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teori yang digunakan, yaitu teori kelembagaan. Kemudian hipotesisnya H1, terdapat hubungan positif antara implementasi akrual dengan kualitas transparansi fiskal pemerintah. Dependen dan independennya, yang dependen kualitas transparansi fiskal, kemudian independennya pengukuran dampak penerapan akuntansi akrual. Selanjutnya, sampel penelitian ini melibatkan 149 responden pada unit akuntansi berdasarkan teknik purposive sampling, menggunakan instrumen kuesioner dan wawancara dengan 77 user. Uji statis. Analisis data menggunakan metode SEM dengan software statistik LISREL 88 untuk membuktikan hipotesis penelitian. Analisis data sampel akan diterapkan pada populasi melalui uji T statistik dengan selang kepercayaan 95% dan tingkat resiko kesalahan pada 5%. Data pada tabel 5 menunjukkan bahwa hipotesis penelitian terbukti TO diterima. Hasil. Temuan ini merupakan bukti empiris bahwa penerapan basis akrual di pemerintahan sistem akuntansi berdampak positif terhadap kualitas transparansi fiskal pemerintah. Dalam penelitian ini, pengaruhnya sangat signifikan, yaitu 54%. Hasil penelitian ini mendukung kesimpulan dari penelitian sebelumnya bahwa penerapan akuntansi akrual di sektor publik dapat memberikan manfaat positif bagi transparansi fiskal berupa kemudahan memperoleh akses informasi yang akurat untuk tujuan akuntabilitas pemerintah. Ahmad et al. 2015.
Kesimpulannya, penelitian ini menambah literatur tentang penerapan akuntansi akrual di sektor publik, khususnya penerapan sistem akuntansi pemerintah. Penelitian ini secara empiris membuktikan bahwa penerapan akuntansi akrual di sektor pemerintah dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Temuan penelitian ini juga memberikan wawasan yang berharga sebagai referensi akademis bagi pemerintah dalam membuat kebijakan dan menanggapi isu-isu yang berkembang dalam akuntansi akrual. Kemudian pengembangannya, dalam penelitian ini, jumlah hipotesis untuk memecahkan masalah penelitian masih terbatas. Apalagi data responden masih terbatas pada level manajerial. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut pada responden penelitian pada level operasional agar hasil penelitian lebih kokoh. Keterbatasan lain terkait pemilihan ahli yang dalam proses depth interview. Saat ini expert judgment hanya dipilih dari kalangan internal kementerian atau lembaga. Kedepannya perlu ditambahkan tenaga ahli dari luar kementerian atau lembaga, misalnya manajer akuntansi dari swasta untuk memberikan tambahan wawasan sehingga penarikan kesimpulan bisa lebih komprehensif. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.